Tuh. Yang saya hormati Komisioner KPAI yang saya hormati dari distrik wilayah Manggarai Ibu Erwin, yang saya hormati kepala sekolah dari SMK Ibu Dr. Nia Polisi, kemudian kepada para korban dan pengajarnya selamat datang. Rekan-rekan, perlu kita ketahui bahwa kita berkumpul di sini terkait dengan supaya kita bisa tahu secara jelas terkait dengan kejadian yang memang sudah tidak diharapkan. Namun hal ini perlu kita sampaikan. Yang pertama adalah supaya tidak terjadi kesimpang siuran kejadian akhirnya nanti menjadi pelarian. Yang selanjutnya ini sebagai pembelajaran buat kita semua, makanya untuk wilayah Cimahi, tapi seluruh sekolah yang ada di Indonesia supaya kejadian ini tidak terjadi di seluruh wilayah, apalagi tempat pendidikan di seluruh Indonesia. Baik, akan saya sudah sampaikan terkait dengan peristiwa seorang siswa yang meninggalnya saat pelaksanaan pentas dalam kegiatan ujian praktek yang diselenggarakan oleh SMK di Kecamatan Barat, Kabupaten Bandung. Kejadian terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tempat kejadian di SMK di Tangerang, Kabupaten Bandung. Korban adalah berinisial RKD. Rekan-rekan perlu ketahui bahwa proses pendidikan yang kita lakukan adalah untuk mencari ada atau tidaknya kelalaian yang menyebabkan kematian daripada korban. Berawal dari proses saya yang memang kita lakukan, namun dalam proses pendidikan kita menemukan fakta-fakta. Setelah kita melakukan proses pemeriksaan kepada sebanyak 18 orang saksi, ya, yang terdiri dari pihak guru, pihak sekolah maupun rekan-rekan dari korban. Kemudian dalam hasil pemeriksaan bahwa perlu disampaikan bahwa dalam kesimpulan yang kita dapatkan dari pemeriksaan para saksi bahwa yang pertama, kejadian ini betul terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2025 pukul 10 di lapangan sekolah di SMK tersebut, di mana pelaksanaan ujian praktek berupa seni drama tari dan musik.
yang pada saat itu korban bersama teman-temannya itu membawakan drama terkait dengan kegiatan seni tersebut dengan judul Kenakalan Remaja. Dalam kegiatan tersebut, korban menggunakan properti asli berupa gunting yang diduga kuat menjadi penyebab korban terluka hingga mengakibatkan meninggal. Perlu disampaikan bahwa kegiatan ini dari keterangan saksi bahwa kegiatan ini adalah melaksanakan kegiatan latihan. Dari latihan beberapa kali sebenarnya pada saat itu sudah disiapkan jarum ya, untuk memecahkan dalam yang ada di perut maupun di dada. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa cerita ini berjuluk dengan Kenakalan Remaja, di mana temanya adalah korban ini mengalami menjadi seorang siswi yang sedang sedang hamil, kemudian mencoba untuk mengakhiri hidup. Itu dalam cerita. Kemudian dalam masalah ini memang jarum sudah disiapkan. Jarum ini ternyata pada saat latihan itu tidak membuat balon yang memang sudah disiapkan itu tidak cukup. Dan balon yang disiapkan itu dan tidak ada. Hanya pada latihan yang ketiga keempat, akhirnya korban mencoba meminjam dan mengganti jarum tersebut dengan gunting asli. Peminjaman ini langsung dilakukan oleh korban kepada salah seorang saksi yang memang ikut dalam pelaksanaan praktek drama tersebut. Dalam kegiatan itu yang keempat, 5, 6, dan ada kurang lebih 9 kali latihan. Bapak menggunakan gunting tersebut itu tidak terjadi. Namun pada saat dilatih untuk pentas tersebut yang disaksikan oleh para siswa, dilatih sudah dimulai. Pentas itu ya ternyata pada saat ceritanya sudah mulai berakhir, korban langsung menggunakan gunting asli. Nah pada saat memerankan peran tersebut dan memang sekarang bagian memang pada saat itu dia coba untuk bunuh diri seperti yang sudah melihatnya pada saat masukkan ke perutnya itu memang pecah, tapi pada saat tidak ada sebelah itu tidak pecah, hanya korban berusaha untuk meluskan. Nah disitulah cerita. Itu tentu saja sangat saya tentu saja hal ini yang sedikit terjadi di tempat pendidikan. Ya, jadi apapun kesimpulan yang kita sampaikan pada saat ini, tidak ada kemungkinan walaupun sementara kita sebutkan bahwa saat ini adalah memang kecelakaan itu, tapi kami tidak untuk kemungkinan apabila kita menemukan bukti lain ada bukti yang bisa membuka dalam kasus. Dan terus sampaikan dan kami menghimbau kepada semua sekolah baik yang ada di Meru maupun di seluruh Indonesia kalau bisa dalam kegiatan-kegiatan
Kamu dan pasal apapun yang ada dalam sekolah, jangan mencerminkan kekerasan. Seperti yang kita ketahui pada saat kita menonton bioskop saja sudah ada ramu-ramu usia, ya kan, 15 tahun ke atas, 12 tahun ke atas, yang wajib dihadirkan bisa sekolah. Nah, kalau saya kan ini tidak sekolah. Nah, ini pembelajaran kita. Jangan sampai kejadian tempat. Saya kira untuk sementara yang bisa yang kami bisa sampaikan, dan tentu saja kami dari Polisi itu berbeda sukawa, itu berbeda pada keluarga korban, dan semoga ibu dan semoga keluarga ini diberikan kesabaran. Mungkin bisa dari saya tadi kalau bertanya tapi setelah saya mungkin kami silakan kepada komisioner KPI untuk menyampaikan terima kasih Bapak Kapolres dan saudara beserta dan keluarga, kemudian dinas pendidikan, dinas sekolah, serta rekan-rekan kawan media sosial. Yang pertama kami sangat bersedih dan berduka atas kejadian yang meninggalkan Anda almarhum. Di pada kasus ini almarhum masih berusia anak di bawah 18 tahun dan kejadian di sekolah, dan kami juga sedih ini tadi sudah disampaikan Bapak Kapolres bahwa ada kejadian yang mungkin seharusnya tidak perlu ya, atau yang menunjukkan ada unsur kekerasan. Yang kedua, kami mengapresiasi upaya cepat dari Polres Cimahi atas kasus ini dan agar tidak simpang siur serta proses yang juga berjalan dengan cepat. Memang di dalam kasus ini, untuk kasus anak, itu proses sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak karena ada anak korban dan juga mungkin ada anak saksi yang saat itu juga melihat ada sekitar 10-300 anak yang saat itu ada di lokasi. Kemudian kami Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam tugasnya menjalankan Undang-Undang Perlindungan Anak, kami memastikan sesuai dengan pasal 59A Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang pertama adalah proses pendidikan, yang ini juga terkait proses hukum, bahkan juga proses pendampingan psikologis. Ini harus kami pastikan. Yang kedua adalah proses pendampingan psikologis yang seharusnya juga didapatkan oleh keluarga korban dan juga pada anak-anak yang berhak. Yang ketiga, kami juga memastikan anak-anak harus mendapatkan rehabilitasi sosial ataupun juga bantuan sosial ini sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak terutama pada anak korban. Dan yang keempat adalah adanya perlindungan hukum baik untuk anak korban dalam hal ini. Nah, keempat hal ini ada di dalam pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak dan tugas untuk melakukan itu. Selanjutnya, hak anak yang sudah meninggal adalah mendapatkan jenazah dari pemakaiannya dengan seterang-terangnya. Maka dalam hal ini kami berterima kasih kepada Bapak Kapolres dan Saudara yang sudah berupaya. Tetapi kami berharap ini tidak hanya sampai di sini bahwa apabila dimungkinkan, ini harus kita lihat betul apa penyebab utamanya dan kondisinya seperti apa. Nah, selanjutnya kami juga berharap di dalam kasus ini perlu upaya komprehensif, tidak hanya pihak kepolisian, tapi juga organisasi pemerintah daerah. Satu, dinas pendidikan. Yang kedua adalah dinas DPPK atau dinas kebudayaan lokal perlindungan anak dalam hal ini DPPA. Yang ketiga adalah dinas sosial. Untuk kasus anak itu penyelesaian harus tidak hanya satu keluarga, tapi satu kampung dan bahkan juga harus satu daerah untuk menyelesaikan kasus anak. Sekali lagi, satu nyawa anak itu adalah satu kewajiban. Nah, selanjutnya kami juga berharap agar segera diberikan pendampingan psikologis pada keluarga
ataupun juga kepada anak-anak yang saat itu melihat. Nanti mohon Bapak Kapolres bisa berkoordinasi. Dan kami juga berharap di dalam kesempatan ini mungkin nanti PDDPK dan Dinas Pemberdayaan Perempuan segera bergabung dan bersama-sama untuk menuntaskan. Kemudian kami juga berharap juga ada pendampingan dari pihak sekolah karena ada 800 orang anak yang bersekolah di sana. Dan mungkin juga dari kasus ini ada informasi internal yang dilakukan sehingga ke depan di pembelajaran kita punya pendidikan tidak hanya di SMK yang bersangkutan tetapi juga di sekolah manapun. Dan yang terakhir kami juga mengajak semua pihak bahwa dalam penyelesaian kasus anak ini sekali lagi bukan level siapa yang melakukan siapa, tapi mari bersama-sama. Dan semakin cepat itu semakin mempermudah bagi kita mendapati kebenaran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, semoga tidak ada kejadian serupa dan itu menjadikan untuk kita bersama baik di dunia pendidikan ataupun di dalam dunia anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Jadi kalau disampaikan, kami akan menggandeng seluruh dinas, baik dinas sosial, kemudian dinas-dinas yang berhubungan dengan keluarga, untuk melakukan promosi ya di sekolah, di SMK, itu nanti kesediaan pihak sekolah untuk menyediakan waktu, meluangkan waktu kepada anak-anak yang pada saat itu menyaksikan, menonton adegan drama yang ditontonkan. Kenapa? Itu tadi. Jadi yang berhubungan dengan anak jangan sampai nanti itu menjadi contoh di kemudian hari. Kita harus mempersiapkan ruang ini. Mencoba nanti dari dinas sosial juga untuk melakukan investigasi secara menyeluruh agar ini seperti yang saya sampaikan tadi dia bahwa itu bukan cara menurut. Kita harus bersama-sama menyelesaikan masalah ini supaya masalah ini menjadi selesai dan masalah ini tidak menjadi contoh yang buruk di kemudian hari. Ya, mungkin ada yang bisa dari keluarga. Waalaikumsalam. Saya menghormati Bapak Kapolres, Bapak Kasat, serta jajaran. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Terima kasih juga untuk guru dari KPAI sudah hadir. Terima kasih rekan-rekan dari media. Pertama-tama saya ingin menyampaikan berduka cita atas meninggalnya Linda dari korban. Mudah-mudahan kejadian ini yang terakhir kalinya yang menyebabkan siswa meninggal dunia di lingkungan sekolah. Kami dari kuasa ibu korban mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kapolres yang sangat begitu cepat menangani permasalahan ini. Apresiasi dari kami, dari keluarga dan rekan-rekan advokat, rekan-rekan kami. Mudah-mudahan permasalahan ini cepat terselesaikan. Kami dan keluarga memasrahkan untuk seluruhnya kepada pihak berwajib, yaitu WFO Palestina. Mungkin tambahan dari saya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau nanya ini proses penanganan begitu sudah kejadian itu apa yang dilakukan? Katanya isu kan ke puskesmas atau kemana? Kita ingin menjelaskan itu proses untuk menangani korban ini. Jadi setelah kejadian korban kami pada saat kejadian itu memang ada sembilan baru jadi pada saat sesuatu yang memang
dilakukan pemeriksaan fisik secara lengkap. Kemudian kita sudah ngomong kepada pihak keluarga korban untuk dilakukannya otopsi. Namun dari pihak korban untuk membuat surat keterangan terkait dengan otopsi. Saat pentas itu apakah ada didikan guru di sekolah itu melihat atau memonitor kegiatan itu? Yang pertama. Yang kedua, selama proses ini sudah berapa saksi yang diperiksa dari kepolisian? Baik, jadi kalau pada saat itu itu kan pelajaran ujian adalah memastikan konsentrasi dan tentu saja yang disaksikan oleh guru bahkan disaksikan juga oleh murid-murid, misalnya dan juga murid yang ada di sekitar tersebut adalah saya menjelaskan semua itu memang sudah mendapatkan informasi. Nah, tentu saja hasil itu mungkin kalau proses pembahasannya ada dalam bentuk panggilan tidak ada jika pada saat proses itu tidak secara langsung melihat apa yang Mungkin kalau tidak salah tadi yang disampaikan itu kasus ini setelah serangkaian penyelidikan mengerucut bahwa ini sementara murni kecelakaan. Tapi artinya proses penyelidikan masih berlanjut atau seperti apa? Artinya kalau memang sudah ada dugaan sementara murni kecelakaan, apakah memang nanti penyelidikan selesai sampai di sini atau memang nantinya berlanjut atau apa? Memang sudah ada unsur tindak pidana juga atau memang karena unsurnya kelalaian seperti apa? begini, dalam proses ini kita sebenarnya sudah bisa melihat dari bukti-bukti yang lain yang kami juga menemukan dari saksi-saksi dari salah satu juga kami mempunyai video terkait dengan kejadian sudah terlihat bahwa ada unsur kecelakaan jelas, tidak ada paksaan, tidak ada maupun tidak ada bantuan terkait kejadian pada saat korban menunjukkan artinya bukti dari korban. Nah, setelah disimpulkan adalah kecelakaan terkait dengan kejadian. Seperti yang saya sampaikan, kita tidak menutup kemungkinan apabila kita menemukan bukti yang buka proses ini artinya secara keseluruhan yang bisa kita lihat bukti-bukti yang ada sana yang kita sebutkan oleh bukti kita kira-kira ada proses supaya banyak kejadian. Nah, ini yang kita tunggu kita dalam proses pemeriksaan secara sudah nah, saya sampaikan bahwa kami sudah melakukan pemeriksaan sebanyak 18 orang. Siapa saja 18 orang itu di antaranya adalah guru yang bertanggung jawab pada saat itu. Kemudian guru yang memang yang sudah tidak tersebut. Kemudian pihak sekolah serta teman-teman yang sekolah dengan korban termasuk korban berhadapan dengan saksi termasuk juga tahanan dinas supaya ada paling pengen ke dinas pendidikan dan mungkin
setelah kejadian ini ada evaluasi kah? Apalagi ini kan kegiatan rutin tahunan gitu. Mungkin pihak sekolah juga harus mengawasi terkait tema-tema yang akan disuguhkan saat pentas seni ini. Apakah tema-tema seperti ini diperbolehkan, terus penggunaan alat seperti ini diperbolehkan dalam pertunjukan drama, khususnya dalam ujian praktik sekolah ini? Saya mau dari Provinsi Jawa Barat, Nggak kelihatan. dan sebagai evaluasi kami pendidikan pertama itu kami harus mengevaluasi program-program yang terkait dengan ujian akhir sekolah di anak kelas 12 gitu. Kami harus mengkaji ulang program, revisi program-program tersebut dengan berpotensi mengajarkan jiwa seluruh sekolah siswa. Kemudian juga sekolah tentu saja harus melakukan pengawasan ketat dalam segala kegiatan. Seperti itu harus dibuat dan diikuti dengan disiplin. Sementara pada waktu kejadian sesuai dengan kronologis yang diceritakan oleh guru pembimbing yang pada saat itu, karena sebetulnya untuk tidak ada alat pertanyaan pada saat itu, karena di dalam skenario yang saya baca untuk kelompok tersebut tidak disebutkan adanya begitu. Semua alat bahan itu dari bus dan juga Bu, kalau tema-tema yang diangkat dalam pentas drama ini kan temanya dalam tanda kutip kenakalan remaja bunuh diri gitu Bu ya, itu boleh nggak sih? kalau menurut sebetulnya kita menghindari tapi mungkin pada saat itu pihak sekolah namanya pengelolaan ujian sendiri di serahkan kepada pihak sekolah. Jadi kami tidak mengevaluasi sampai sedetail itu apa yang mereka ajukan. Semua sebetulnya itu diserahkan kepada yang pertama tim ujian praktek tersebut untuk mengevaluasi itu akan mengevaluasi lagi untuk hal tersebut. Bu, kalau ini kan pasti ada guru pengampunya Bu ya di mata pelajaran P5 ini. Mungkin ada sanksi nggak Bu terhadap guru ini? Pertama sanksi itu pertama adalah kami melihat dari hasil penyelidikan ini unsur kesalahpahamannya proses itu, jadi kami tidak serta-merta bisa memberikan